Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas kecerdasan ya, kecerdasan Bang Jutek Bongso ya, pengacara senior dari tim Paradi. Di mana Bang Jutek Bongso sangat dengan tulus ikhlas ya membela 7 terpidana yang dipastikan tidak berdosa ya. Jadi yang dimana Rudiana sudah dilaporkan polisi ya terkait kesaksian palsu yang ditayangkan 7 terpidana ya melalui tim Paradis Bang Jutek Bongso ya atas kasus pembinihan Vina dan Eki di Cirebon di tahun 2016 ya. Dan laporannya sudah diterima di Bareskrim Polri ya, seluruhnya sudah diproses, diterima dan prosesnya sudah dijelaskan oleh Bang Jutek Bongso. Karena pengacara yang punya kuasa melaporkannya Bang Jutek Bongso dan kawan-kawan ya. Jadi Bang Jutek Bongso ada yang dimana Bang Jutek Bongso adalah pengacara dari 7 terpidana tak berdosa itu. Menyebut laporan yang disertai bukti-bukti ya yang dibawa oleh para pelapor sudah diterima oleh penyidik SPKT Bareskrim Polri ya. Dan laporan tersebut diterima setelah melalui beberapa proses termasuk proses konsultasi dengan penyidik ya. Artinya bahwa apa yang sudah dilaporkan menurut penyidik karena itu dikonsultasikan ke penyidik dan ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan. Jadi sudah naik ya tingkatnya ke penyelidikan. Apakah nanti akan naik lagi ada pidananya menjadi sidik atau tidak, itu belum sampai sekarang ya, tapi kemungkinan secepatnya. Oke kawan, kita lanjut ya. Jadi terkait laporan dari wakil dari 7 terpidana tak berdosa ya, kok 78 yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya dari tim Paradi yang dikomandoi oleh Bang Jutek Bongso diperkirakan nasib Aibtu Rudiana kini semakin terpojok ya, usia dituduh menyiksa para terpidana tersebut. Dan kemungkinan besar dia akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri dan sudah ada bocoran status akan ditingkatkan. Mungkin status akan ditingkatkan menjadi tersangka. Ini bocoran dari sumber yang kredibel dan sangat terpercaya ya. Jadi kayak terpidana Saka Tatal sudah diperiksa di Bareskrim juga dan lebih dari 8 orang ya, 10 orang, lebih dari 10 orang sudah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri terkait laporan yang ditayangkan oleh tim kuasa hukum para terpidana yang disiksa oleh Rudiana CS. Jadi lebih dari 10 orang sudah dipanggil ke Bareskrim untuk memperkuat untuk pembuktian atau untuk fakta hukum bahwa Rudiana benar-benar melakukan tindak pidana di tahun 2016. Dan diyakinkan bocoran dari sumber yang kredibel dan terpercaya ini diyakinkan valid Rudiana segera akan jadi tersangka dan akan dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri. Ini berita yang valid, kredibel dan sangat terpercaya ya. Ya kalau salah mohon dimaafkan, tapi saya yakin 2000% benar, nggak pakai lama. Pasti, saya bisa memastikan seperti itu. Tapi apabila tidak pasti, hanya kena hukuman ringan atau kena hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang telah dia perbuat, ya mohon dimaafkan. Tapi tim khusus dari Polri saya pikir lebih canggih ya, lebih canggih dalam menganalisa saksi-saksi, dalam menyidik, dalam menampung kesaksian-kesaksian dari 10 orang lebih itu ya. Itu saya yakin Rudiana segera menjadi tersangka. Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih jelasnya, kenapa Rudiana segera bisa jadi tersangka dan diyakinkan segera akan dipanggil dan statusnya menjadi tersangka, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bang Jutek Bongso, pengacara senior dari tim Paradi. Mari kita simak.
Sudirman sudah mengakui perbuatannya. Sudirman mengakui ikut membunuh. Sudirman mengakui ikut mengeroyok. Sudirman ikut memperkosa. Itu yang beredar selama ini. Dan hari ini di dalam persidangan PK, semua itu ya karena keterbatasan Sudirman, kami tidak memperlakukan pertanyaan atau cara kami memberikan pertanyaan itu tidak kami samakan seperti kepada 6 pemohon PK yang lain. Oleh karena ya kita lihat Sudirman ini memiliki keterbatasan ya, keterbatasan secara fisiknya dan juga keterbatasan secara mental. Kita lihat ya, mental yang dimaksud di sini bukan ada kelainan mental atau keterbelakangan mental, tapi bahwa Sudirman ini ternyata harus pelan kita memberikan pertanyaan, harus jelas, clear, baru dia bisa menjawab itu secara jelas. Jadi kami cukup bangga ya, dan kami rasa sebagai penasihat hukum tugas kami sudah maksimal. Kami meyakinkan di depan majelis terkait dengan peristiwa yang ada. Sudirman mengatakan tidak tahu mengetahuinya, tidak tahu menahu ya. Ada pembunuhan, timpuk-timpukan batu, kejar-kejaran. Dia tidak tahu ada peristiwa itu karena tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu rupanya ada di tetangganya. Ada yang menyaksikan, nanti kita akan hadirkan tetangganya itu yang menyaksikan. Itu yang pertama. Poin kedua adalah dia menyatakan BAP tahun 2016 yang lalu yang dibuat di hadapan penyidik dan juga dia ditanya di konfirm itu di persidangan tahun 2016 dan 2017. Hari ini kami konfirmasi lagi, kami pertegas lagi, dia menyatakan itu adalah bohong karena di bawah tekanan, dan menyatakan bahwa semua itu tidak benar dan peristiwa itu tidak pernah dia lihat. Peristiwa pembunuhan itu ya, perkosaan, pengeroyokan itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dialami. Kami tanya apakah yang lain juga demikian, dia lihat nggak Hadi, yang CS, dia nyatakan tidak. Nah, konfirmasi yang ketiga yang kita dapatkan dari persidangan Sudirman hari ini adalah ternyata ada 4 nama yang tidak dia kenal. Ada Andi, ada Hadi, kemudian ada Dani, ada Peggy, Perong, dan juga ada Rivaldi. Itu 4 nama itu dia tidak kenal. Dan yang kelima kami confirm adalah bahwa yang dituduhkan pembunuhan berencana itu dimulai dari SMS Dani kepada Sudirman lalu disebarkan melalui Saka Tatal dan rekan-rekannya pada tanggal 17 Agustus 2016 itu adalah juga bohong. Oleh karena satu, terkonfirm dia tidak mengenal Dani. Dia juga mengatakan Dani itu dia tidak pernah dengar sama sekali. Tadi dia sampaikan ya. Jadi itu fiktif, dan tadi Bu Hakim mengkonfirmasi apakah ada SMS tanggal 17 Agustus kepada Sudirman tentang ajakan untuk melakukan pengeroyokan, pembunuhan yang lain. Sudah dijawab tidak ada. Handphonenya pun dalam penguasaan penyidik, yang selama ini kami sampaikan bahwa di dalam bukti yang dihadirkan oleh penyidik di dalam persidangan tahun 2016 lalu terhadap Sudirman itu tidak pernah dihadirkan. Di mana bukti SMS-nya, apa kata-katanya dari Dani, nomor Dani berapa nomornya, itu tidak pernah dihadirkan. Dan memang kalau nomornya fiktif mau dihadirkan apa? Terkait barang bukti, kami tadi sudah confirm ya, terhadap bambu, ternyata bambu itu dipotong baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016, kan hebat. Dugaan pembunuhan adalah tanggal 27 Agustus 2016. Barang bukti berupa bambu itu yang dikatakan menusuk memukul korban itu baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu ya ternyata atas ditunjuk oleh penyidik dan diambil juga oleh penyidik, dan itu bukan disita dari Sudirman. Tadi Pak Ian juga mengkonfirmasi tentang botol, tentang alat bukti lain, itu ternyata bukan dari Sudirman. Kalau dalam berita acaranya disita dari Sudirman, tadi sudah terkonfirm itu bukan. Itu sih yang penting ya. Yang kemudian yang paling penting lagi selama ini seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Rati ya, bahwa ada dugaan bahwa Sudirman ada latar belakang mental yang kurang yang selama ini kita dengung-dengungkan. Sekali lagi itu tidak betul ya. Kami masyarakat bisa lihat itu sendiri. Kan kami kemarin karena belum bertemu dengan Sudirman, setelah bertemu ya kami koreksi, kami katakan itu tidak betul. Memang ada kelambatan dia dalam berpikir, ada kelambatan dia dalam mental. Ini nggak bisa ditekan, karena begitu tekan sedikit dia gemper. Kalau dalam bahasa Sundanya gemper itu ya ada ciut ya, lalu dia mengatakan yang tidak. Yang lain tadi dia tunjukkan ada banyak luka bekas penganiayaan tahun 2016 ya, dia tunjukkan ada luka di punggung, luka di di badan ya, tangan, dan juga di kepala, dan juga di leher bekas sudutan rokok. Tadi kami perlihatkan, dan memang kami masih lihat itu bekasnya masih ada ya. Kami tidak korek ya kepada apa yang terjadi ketika peristiwa Peggy. Kami anggap ya sudahlah, kami hanya penting bahwa
kita bukan mau cari pembenaran, tapi kita mau cari kebenaran. Ya, menurut saya tahun 2016 yang lalu yang kami korek, kami anggap sudah cukup buat kami. Ya, kami tidak mau tarik sampai kepada tahun 2024 yang kemarin terjadi. Itu aja. Terima kasih. Ya, tentunya ini semua pengakuan-pengakuan Sudirman di sepanjang persidangan tadi cukup mengagetkan dan mengejutkan publik tentunya ya, karena dilihat dari bahkan barang bukti semuanya adalah ibaratnya ditempatkan seperti itu. Bahkan Sudirman tidak pernah tahu menau dengan adanya barang bukti seperti itu yang justru dilakukan pada saat dipotong pada saat penangkapan, dan juga terkait pengakuan Sudirman yang ternyata tidak pernah menandatangani berita acara. Ini semua tentunya sangat mengejutkan publik karena sangat kontradiktif dengan selama ini yang diisukan terkait Sudirman, termasuk tadi ya kondisi mentalnya, di mana ternyata hanya lambat saja Sudirman ini ya, bukan keterbelakangan. Ini semuanya akhirnya hari ini terkonfirmasi semua dalam persidangan saat Sudirman memberikan kesaksian. Nah, yang menarik yang saya ingin pertegas di sini, Bang Jutek, adalah terkait SMS tadi antara yang dikatakan pelaku utama Dani dan juga Sudirman. Yang menarik adalah jika memang ini dikatakan pembunuhan berencana, sementara pelaku utamanya sudah dinyatakan fiktif sebelumnya. Bahkan Polda Jabar menyatakan pelaku utamanya ini fiktif dan sudah diumumkan begitu ya secara resmi. Nah, bagaimana akhirnya para terpidana ini justru terseret dengan pelaku utama yang sudah dinyatakan fiktif, malah mereka terseret penjara vonis seumur hidup. Bagaimana ini tim kuasa hukum menanggapinya? Baik, nanti mungkin Pak Yan akan tambahkan ya. Saya hanya ingin menyampaikan gini, bahwa kami sangat miris. Ini menyangkut masa depan orang, menyangkut nasib orang. Ya, saya sulit sebenarnya saya menahan perasaan saya. Ya, coba bayangkan itu kalau menimpa anak saya, menimpa keluarga kita. Kebetulan saya punya anak yang paling kecil saat ini umur ya 14-15 ya. Ini saat ini saya kebayang mereka itu rata-rata umur-umur segitu sampai maksimum di 20 tahun saat itu. Kalau itu menimpa kita atas apa yang tidak mereka lakukan berdasarkan fakta-fakta tadi, ya, maka menurut saya ini puncak dari PK kami. Kalau selama ini selalu ada informasi bahwa Sudirman mengakui, maka nggak semua terpidana mengakui tidak terlibat. Kami dapat konfirmasi hari ini 88 termasuk Sakatatal ya, 7 adalah klien kami, 7 terpidana yang masih ada di dalam sudah tidak mengakui akan adanya peristiwa itu, termasuk pembunuhan berencana. Bagaimana dia mau merencanakan? Lihat orang yang kayak begitu yang tadi kita tampilkan lewat pribadi Sudirman, bukan kita mau merendahkan ya. Bagaimana coba, ada nggak tampang pembunuh bagi Sudirman ini? Coba saudara-saudara masyarakat bisa menilai ya. Yang ada miris kita, mau jalan aja sulit, kita lihat dia ini, aduh kalau menurut saya ya, apalagi dia merencanakan katanya SMS-nya itu dari Dani ke Sudirman, Sudirman memperlihatkan ke siapa? Sakatatal, lalu terjadi perencanaan pembunuhan itu.